Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa para malaikat, para nabi-nabinya Allah yang selalu ibadah, selalu berdoa kepada Allah, masih takut atas siksaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah mengetahui secara hakikat bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat maha menghukum atas segala perbuatan hamba. Yang perbuatan itu baik akan diberikan balasan kebaikan. Jika perbuatan itu buruk, maka akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi, para malaikat itu melihat sendiri bagaimana neraka Allah, bagaimana siksa Allah yang telah dipersiapkan ada di neraka. Sehingga seperti kalau kita melihat bagaimana ayah kita yang memang beliau itu sayang kepada kita, memberikan fasilitas, memberikan nafkah kebutuhan, tapi juga akan menghukum jika anaknya berbuat salah, akan memberikan pelajaran dan pengajaran supaya anaknya tidak sampai malas selalu melaksanakan perintah ayahnya. Anak yang mengetahui hal itu akan takut melanggar daripada perintah ayahnya. Begitulah malaikat dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan fihim, dan Allah juga berfirman menjelaskan sifat nabi-nabinya Allah, innahum kanu yusari'una fil khairati. Sesungguhnya mereka para nabi-nabi Allah itu selalu bersegera di dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka para nabi itu selalu berdoa kepada kita dalam keadaan berharap dan dalam keadaan takut. Wa kanu lana khashi'in, dan ada mereka para nabi-nabinya Allah itu kepada kita selalu khusyuk, tidak kurang ajar, tidak kurang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para nabi Allah yang selalu mereka ini dalam keadaan semangat di dalam taat dan menjauhi maksiat, masih mengharapkan ridhonya Allah dan takut daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana dengan orang-orang beriman? Wa qala ta'ala fil mu'minin, Allah berfirman menjelaskan sifat orang yang beriman. Wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana. Benar-benar kami Allah telah memberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun pembeda antara yang hak dan yang batil, wal diya'an, dan juga cahaya yang menerangi, wa dzikral lil muttaqin, dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka dalam keadaan gaib. Apa yang belum mereka ketahui daripada alam kubur, mahsyar, akhirat, dan nantinya surga dan neraka, orang beriman itu selalu takut kepada murka Tuhannya. Wahum minas sa'ati musyfiqun, dan mereka terhadap hari kiamat itu selalu khawatir. Itu daripada orang-orang yang beriman
kepada Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan fihim, dan Allah juga berfirman dalam menjelaskan sifat orang-orang yang beriman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu daripada takut kepada Tuhannya, mereka juga berharap kepada Tuhannya, yaitu Allah. Memiliki rasa takut dan berharap kepada Allah. Ila qaulihi, sampai firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang beriman, itu memberikan apa yang telah mereka dapatkan, wa qulubuhum wajilatun, sedangkan hati mereka masih takut kepada Allah. Innahum, sesungguhnya mereka, ila rabbihim raji'un, akan dikembalikan nanti kepada Tuhannya untuk bertanggung jawab ada di akhirat. Artinya orang yang beriman itu apa yang telah diberikan oleh Allah daripada kesehatan, daripada harta benda, daripada kesempurnaan, itu juga diberikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk dikembalikan kepada Allah dalam ibadah dan infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, wahum laha sabiqun, dan mereka terhadap perbuatan kebaikan itu selalu berusaha mendahului, selalu ingin bersegera dalam melakukan kebaikan. Itu sifat orang yang takwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikatakan ada dua orang itu yang tidak akan pernah kenyang. Sinfani la yashba'an, dikatakan dua orang yang tidak akan pernah kenyang, tidak akan merasa puas. Siapa mereka? Talibud dunya wa talibul akhir. Yang pertama, orang yang mencari dunia. Orang yang mencari dunia itu tidak akan puas dengan hasil yang telah dia peroleh. Sudah punya rumah, punya mobil, punya mungkin simpanan di bank, di tabungan itu ratusan juta. Apakah dia sudah tenang hidupnya, tidak perlu bekerja, hanya untuk ibadah? Tidak seperti itu. Mereka masih ingin berharap agar lebih bertambah kekayaannya, punya rumah lagi, ingin beli tanah, ingin menambah tabungan, sehingga mereka akan selalu sibuk bekerja sampai datangnya kematian. Tidak akan mau mereka itu santai menganggur, karena tujuan mereka adalah semakin menumpuk-numpuk harta. Begitu pula orang yang mencari akhirat, tidak akan puas dengan ibadah yang dia lakukan. Setelah melakukan satu ibadah seperti membaca Al-Quran, mereka ingin berusaha beribadah yang lain, berzikir, bersedekah, sholat berjamaah, terus semua akan dia lakukan sampai datangnya kematian. Maka dua orang ini tidak akan merasa puas, pencari dunia dan pencari akhirat. Tapi akibatnya orang-orang yang mencari dunia, menumpuk-numpuk dunia, itu ketika mati akan ditinggalkan oleh dunia, dan tinggal dia menjalani pertanggungan jawab, hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hartanya halal, hisabnya panjang. Kalau hartanya haram, langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi pencari akhirat, setelah
payah ibadah di dunia, setelah mati tinggal menikmati hasil, yaitu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Walamma sa'alat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika suatu hari Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qaulihi ta'ala, mengenai tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Orang-orang yang sudah memberikan apa yang telah Allah berikan untuk ibadah kepada Allah, sedangkan hati mereka masih merasa takut. Siti Aisyah bertanya, ahwa annar rajula yazni wa yasrik thumma yakhaf. Apakah dia itu sesungguhnya seorang laki-laki yang sering berzina, mencuri, kemudian dia merasa takut. Orang yang sudah berbuat maksiat merasa takut, apakah seperti itu? Qala la, maka Nabi berkata bukan seperti itu. Kalau orang yang sudah salah takut itu sudah biasa. Tapi mereka dikatakan bal huwar rajulu yusalli wa yasum. Mereka itu adalah orang laki-laki yang selalu sholat, selalu puasa, wa yatasaddaqu, dan dia selalu bersedekah, wa yakhafu, tapi dia masih merasa takut. Takut an la yuqbala minhu, karena khawatir tidak diterima amal perbuatannya. Ini orang yang dikatakan sudah beramal baik masih takut, itu karena takut tidak diterima, karena mungkin dia kurang ikhlas atau makanannya kurang bersih, kurang halal, atau ada bangga diri dalam hatinya, itu masih merasa takut. Ini yang baik, sudah berbuat amal kebaikan merasa takut tidak diterima. Itu yang dimaksud dengan sifat orang-orang beriman. Oleh karena itu para ulama, para aulia, dengan banyaknya ibadah mereka tidak pernah merasa aman daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan banyak di antara ulama itu yang diterima daripada amalnya bukan amal-amal besar, bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, meskipun mereka banyak melakukan ibadah itu. Seperti Imam An-Nawawi rahimahullah, itu diceritakan beliau ketika sudah meninggal dunia ada yang mimpi, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan untuk kamu wahai imam. Maka kata Imam Nawawi, sesungguhnya Allah itu menerima satu saja perbuatan kebaikanku, yaitu ketika saya mengarang kitab, ada seekor lalat hinggap di tinta yang biasa aku buat untuk menulis. Maka itu lalat itu tidak aku usir, saya biarkan puas minum air di situ, setelah itu dia terbang. Nah, dengan aku membiarkan lalat itu minum sampai puas, disitulah Allah terima amalku dan juga amal-amal yang lain. Oleh karena itu mereka tidak pernah sombong dengan amalnya, tidak pernah merasa bangga. Walamma wasafallahu ba'du a'da'ihi, dan sekarang ketika Allah mensifati sebagian musuh-musuh Allah, orang yang ahli maksiat, wasafahum bil ghururi wat tamanni, Allah itu mensifati orang-orang yang dikatakan musuh Allah dengan perasaan tertipu dan berangan-angan saja. Tertipu karena merasa sudah beramal akan mendapatkan nikmat dari Allah,
Atau kadang-kadang dia tidak beramal tapi mengharapkan selamat dari neraka, angan-angan saja. Faqala an wahidin minhum, Allah pernah berfirman mengenai seorang di antara musuh-musuh Allah. Di dalam surat Al-Kahfi Allah menyatakan, wala irudditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalabah. Ini diceritakan ada dua orang memiliki dua kebun. Yang satu perkebunannya ini bagus, subur dan panennya melimpah. Tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunaikan zakatnya, sombong kepada temannya dan lain sebagainya. Dan ada satu orang yang kebunannya ini tidak terlalu bagus, tapi dia bersabar tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sukses perkebunannya ini berkata, meskipun tidak bersyukur, wala irudditu ila rabbi, seandainya saya nanti dikembalikan kepada Tuhanku yaitu di akhirat, la ajidanna khairan minha, benar-benar aku akan mendapati yang lebih baik daripada kebun yang ada di dunia ini, yaitu akan masuk surga munqalaba, yang penuh dengan kenikmatan. Dia tidak bersyukur tapi berharap nantinya akan mendapatkan surga, yakni min jannatihi allati a'jaba biha, yaitu mendapatkan kenikmatan kebun-kebunan yang menakjubkan pada dirinya nanti di akhirat, akan mendapatkan kebun surga. Wa nasiya ni'matallahi 'alaiha fiha, tapi dia melupakan nikmat Allah atas dirinya dalam kebun yang sukses hasil panennya tadi. Melupakan Allah ini artinya tidak bersyukur kepada Allah, tidak menunaikan kewajibannya dalam hartanya. Wa takabbara biha, dan justru dia sombong dengan hasil kebunannya tadi. Wa iftakhara 'ala man huwa khairun minhu min ibadillah, dia justru merasa bangga atas orang yang sebenarnya lebih baik dari dia, temannya tadi, daripada hamba-hamba Allah yang kebunnya gagal panen misalnya. Dianggap itu orang bodoh, tidak sukses. Padahal itu orang yang bersabar dan beribadah kepada Allah. Nah, ini orang yang tertipu. Fanzur dzalika fi jumlati qissatihi, maka lihatlah itu dari sejumlah kisah-kisah dia yang ada di dalam Al-Qur'an. Hakahallahu anhu, Allah telah menceritakan daripada orang itu, wa anil abdis saleh, dan seorang hamba yang soleh yang memiliki kebun di sampingnya. Fi qawlihi, dalam firman Allah, wadrib lahum mathalar rajulaini ila akhirnya. Dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan wadrib lahum, dan jadikan untuk mereka mathalan, perumpamaan, rajulaini, dua orang, yaitu yang memiliki kebun. Panjang cerita. Ini orang yang tidak bersyukur tapi berharap masuk surga, mendapatkan nikmat Allah. Wa qala ta'ala an akhar, Allah juga berfirman daripada orang yang lain, minal a'da'il maghrurina, daripada musuh-musuh Allah yang tertipu. La utayanna malau wa walada, benar-benar kata dia, orang yang sombong ini, aku akan didatangkan harta dan juga anak-anak. Nanti di surga setelah mati akan kembali mendapatkan harta lagi dan mendapatkan anak-anak. Yakni fil akhirah, yaitu nanti di akhirat.
fakadzabahu Allahu wa tawa'ada bil azabi wa inzalihi bihi, maka Allah mendustakan orang tersebut dan mengancam dia akan mendapatkan azab dan kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala an akhara minhum, dan Allah juga berkata kepada orang yang lain daripada orang-orang yang tertipu, wa la irji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna, seandainya aku dikembalikan nanti di akhirat kepada Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku kepada aku di sisinya ada kebaikan-kebaikan. Allah itu dikatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Meskipun tidak beramal, nanti ketika dikembalikan kepada Allah akan mendapatkan kebaikan semuanya. Nah, ini adalah kesalahan, tertipu dengan angan-angan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fandur rahimakallah, maka lihatlah wahai kamu yang dirahmati Allah, bi ayyi syai'in wasafallahu ahbabahu wa awliya'ahu, dengan apa Allah mensifati orang-orang yang Allah cintai, wali-walinya Allah, wa bughadha'ahu wa a'da'ahu, dan dengan apa Allah mensifati musuh-musuh Allah dan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa bi ayyil fariqaini iktadaita wa tashabbahata, dan kepada siapa dari dua golongan tadi kamu mengikuti, kamu meniru, orang yang tertipu atau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa kamu meniru, kunta ma'ahu, kamu akan bersama dia, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Fa inna man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum kama walad, karena orang yang menyerupai satu kelompok maka dia akan bersama kelompok tersebut, sebagaimana telah datang hadis. Oleh karenanya, waqad tabayyana laka, telah jelas bagi kamu, an malaikatillah, daripada malaikat-malaikat Allah, wa anbiya'ihi, dan nabi-nabi Allah, wa ibadihi salihin, dan hamba-hamba Allah yang saleh, annahum kanu mulazimina li salihil amal, mereka itu semua adalah melazimi kepada amal-amal yang soleh, wa mujanibina lisayyi'at wazzalali, dan menjauhi keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahan, ma'al khaufi minallahi wal wajali, tapi disertai sifat takut kepada Allah dan khawatir. Sudah beramal soleh, menjauhi yang buruk, masih merasa takut kepada Allah. Itulah malaikat dan para nabi-nabi Allah dan hamba-hamba Allah yang soleh. Wa annal a'da'a, dan sesungguhnya musuh-musuh Allah, kanu ala diddi min dzalik, mereka itu kebalikannya, alal isyani, mereka selalu berada dalam kemaksiatan, wa tarkil ihsani, dan menjauhi kebaikan, meninggalkan kebaikan, ma'al ghururi, disertai tertipu, wal amni min makrillah, merasa aman dari tipu daya Allah, wa tamanni 'ala Allah, selalu berangan-angan kepada Allah. Itulah musuh-musuh Allah. Fakhtar li nafsika, maka pilihlah untuk diri kamu, suhbata khairil fariqain, untuk berteman dengan yang terbaik dari dua golongan tadi, yaitu berteman atau mengikuti para nabi, orang-orang yang soleh,
wa tashabbah bihim, dan serupailah mereka fil a'mali wal awsafi, dalam perbuatannya, dalam sifat-sifatnya. Takun ma'ahum insyaallah, kamu akan bersama mereka insyaallah. Ini menjadi jelas bahwa kadang-kadang orang itu tertipu dengan keadaannya, tapi sulit menerima nasihat. Sudah tertipu tapi sulit menerima nasihat. Kenapa mereka? Karena memang sudah dijadikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah dinyatakan sebagai musuh-musuh Allah. Bagaimana kalau kita mendapati orang-orang yang tertipu, dia berbicara kepada kita? Bagaimana kita menyikapinya? Di sini dijelaskan, wa'lam, ketahuilah, anna amaniyal maghfirah, sesungguhnya orang-orang yang hanya mengharap ampunan Allah, ma'al kasali, disertai sifat malas, wal baqalati, dan menganggur, tidak beramal soleh, malas, tapi berharap ampunan Allah. Insya Allah kita semua diampuni dosanya Allah, tapi tidak sholat, tidak puasa. Itu dikatakan min adharri syai'in 'alal insan, termasuk paling bahayanya sesuatu bagi manusia. Dia merasa aman padahal malas. Ini bahaya sekali. Kalau orang malas tapi masih takut, itu ditakut-takuti, insya Allah semangat. Anak kecil tidak belajar, kita bawa pemukul, tongkat untuk memukul, ditakut-takuti, insya Allah anak tadi akan semangat belajar. Tapi kalau anaknya sudah besar, ditakut-takuti dengan kayu yang kecil, dia hanya tertawa saja, tidak akan semangat untuk belajar. Nah, begitulah orang yang merasa aman, tidak merasa takut kepada Allah. Waqad fasad ala alsunil mukhallitin min ahli hadzal zaman, sudah tersebar dalam omongan-omongan orang yang salah di penduduk zaman ini, orang-orang yang tersesat bahasanya. Omongannya itu bisa mempengaruhi orang menjadi malas. Oleh karenanya perlu kita memahami bagaimana mensikapi orang-orang yang ingin masuk surga tanpa beramal ini. Walidzalika tawwalna al-kalama fiha. Oleh karena itu kita perpanjang pembahasan dalam masalah ini, raja'an yanfa'allahu bihi min man waqafa alaihi minhum, dengan mengharap supaya Allah memberikan manfaat bagi orang-orang yang mempelajari ini daripada mereka. Fayantabiha min ghaflati, dia menjadi sadar dari lalainya, wa yastayqidha min raqdatihi, dan menjadi bangun dari tidurnya. Indama ya'lamu, ketika dia mengetahui, anna ahlan nubuwati wa ahlas salah, sesungguhnya orang-orang yang dikatakan menjadi nabi dan orang-orang yang soleh, kanu fi nihayatil khaufi minallah, mereka itu dalam puncak takut kepada Allah. Hatta kana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqul, sehingga ada nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau akhadhani Allahu ana wa ibna Maryama bima janat hatani, seandainya ini adalah hal yang tidak terjadi. Seandainya Allah akan menyiksa saya dan juga Nabi Isa, bima janat hatani, dengan dua perkara yang kecil, yakni as-sababat wal ibham, yaitu antara
batasan waktu jaraknya antara jari telunjuk dan jari jempol, as-sababah wal ibham. Tidak disiksa yang lama, tidak, hanya sekitar jaraknya sekian, waktu yang kecil. La'adzabna thumma lam yadlimna syai'a. Benar-benar Allah akan tetap mengadab kami, kemudian Allah tidak pernah zalim kepada kita sedikit pun. Artinya Allah itu punya hak untuk menyiksa siapapun, dan Allah tidak dikatakan zalim. Seandainya Nabi Muhammad itu akan disiksa oleh Allah atau Nabi Isa dengan siksa yang waktunya pendek saja, benar-benar Allah akan lakukan itu seandainya. Artinya orang yang mulia seperti Nabi saja masih ada kemungkinan mendapatkan siksa Allah meskipun tidak berbuat dosa, apalagi yang seperti umatnya ini. Ini rasa takut Rasulullah SAW tetap, karena Allah itu punya hak untuk menyiksa siapapun. Tidak dikatakan zalim karena makhluk ini milik Allah. Apapun yang Allah lakukan pada makhluknya itu haknya Allah. Mau disiksa, mau diberikan nikmat, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak ada hak untuk mengatur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang lain tidak punya hak untuk mengatur harta temannya, terserah dia. Wala syakka, dan tidak ragu, annal anbiya wal awliya, sesungguhnya para nabi, para wali, a'rafu billahi, mereka lebih kenal dengan Allah. Wa bi karamihil azimi, dan mereka lebih tahu dengan kemuliaan Allah yang agung. Wa rahmatihil wasi'ah, dan rahmat Allah yang sangat luas, min ghairihim, dari selain para nabi. Nabi tahu Allah itu rahmat, jangankan kepada orang Islam seperti kita. Orang kafir diceritakan seperti Abu Lahab yang dinas masuk neraka itu masih mendapatkan rahmat Allah berkat pernah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Senin dibebaskan dari siksa. Itu kepada orang yang jelas-jelas kafir, mati kafir. Bagaimana dengan orang Islam? Meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW masih takut, karena Allah itu memiliki hak atas apa yang Allah inginkan, bebas. Falam yabqa illa an yakuna ahlut takhliti wa tafriti aula bil khauf, maka tidak tersisa kecuali bagi orang-orang yang masih takhlid, campur-campur amalnya, ada perbuatan taat, ada perbuatan maksiatnya, atau yang dikatakan ahlut tafrid, yang berlebihan sudah. Bahasa Jawanya ini kelewatan, ya, tidak pernah sholat, selalu maksiat, sudah kelewatan. Itu hendaknya, harusnya aula bil khauf, lebih tepat merasa takut daripada para nabi, min kulli wajhin wa ala kulli hal, dari segala sisi dan dari segala keadaan. Dari segala keadaan ibadahnya kalah dengan Nabi. Meninggalkan maksiatnya jauh daripada Nabi. Itu seharusnya orang-orang seperti kita lebih takut kepada Allah daripada takutnya para nabi-nabi Allah dan hamba-hamba Allah yang saleh. Wa'lam, dan ketahuilah, annal mutamanniyal maghrura, orang-orang yang berangan-angan, yang tertipu, maqtu'ul hujjah bi aisari mu'nah, itu terputus bantahannya dengan paling mudahnya sanggahan. Dia beralasan apapun itu mudah dibantah, mudah terpatahkan bahasanya.
sangat bahasanya itu lemah. Alasan yang disampaikan untuk merasa aman dari murka Allah ini sangat lemah. Fa idza qala, jika orang yang tertipu itu berkata, innallaha ta'ala la tadurruhu dzunub, sesungguhnya Allah itu tidak bahaya bagi Allah dosa-dosa hamba. Seandainya seluruh hamba Allah di dunia ini berbuat dosa, tidak ngefek bahasanya, tidak berbahaya kepada Allah. Tidak mungkin Allah jadi jatuh, rendah, tidak. Wala tanfa'hu ta'ah, dan tidak bermanfaat pula bagi Allah itu ketaatan hamba. Seluruh manusia ini taat kepada Allah, tidak ngefek juga kepada Allah, tidak berpengaruh. Ini omongan benar kalau kita sekilas memahaminya. Benar apa itu salah ini? Ya benar, tidak mungkin Allah itu terpengaruh dengan ibadah ataupun maksiat hamba. Allah ya Allah, makhluk ya makhluk, tidak ada pengaruhnya. Wa huwa ghaniyun anni wa an amali, Allah tidak butuh dari saya, dari amal saya. Allah tidak butuh memang. Sudah ada malaikat Allah yang ibadah. Dengan amal kita Allah itu tidak butuh, dan itu benar omongannya, tapi juga salah. Faqul lahu, maka ini kita harus bisa jawab. Ini katakan kepada dia, sodakta, kamu benar. Walakin, tetapi adz-dzunub tadurruka, dosa itu bahayanya kepada kamu sendiri. Kalau kamu minum racun, yang mati bukan tetangga kamu, tapi yang mati ya kamu sendiri. Wa ta'at tanfa'uka, dan ketaatan itu manfaatnya kepada kamu juga. Kamu sakit minum obat, yang sembuh bukan teman kamu, tapi ya kamu sendiri. Maka itu kalau ibadah manfaatnya ya untuk kamu, bukan untuk Allah. Wa anta fakirun ilal amali sholih, dan kamu itu butuh kepada amal soleh. Manusia itu butuh sehat apa tidak? Butuh kenyang apa lapar? Pasti manusia butuh sehat, butuh kenyang. Nah, kalau butuh kenyang, ya kamu harus makan sendiri. Tidak mungkin orang lain yang makan kamu bisa kenyang, tidak bisa. Maka itu kalau kamu merasa butuh amal soleh untuk masuk surga, ya kamu harus lakukan sendiri. Summa kullahu, kemudian katakan lagi pada dia, uqud anil kasbi, duduk saja kamu, jangan bekerja. Wal harakati, tidak usah bergerak, tinggal di rumah. Wasa'yi lil ma'ashi, dan jangan berusaha mendapatkan kehidupan, mendapatkan kebutuhan kamu. Jangan bekerja, tidur saja di rumah, tidak usah usaha, sudah seperti itu saja. Fa innallaha ta'ala qad dhamina laka rizqa, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu sudah menjamin rezeki kamu. Benar apa tidak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, sesungguhnya semua, tidak ada yang melata di bumi ini kecuali atas Allah rizkinya, dijamin oleh Allah. Wa khazainus samawati wal ardi fi qabdatihi, perbendaharaan langit dan bumi ada dalam kekuasaan Allah. Allah itu bisa langsung memberikan makan kepada kamu tanpa bekerja, tanpa ke sawah, bisa. Tidak perlu kamu ke sawah, tidur aja di rumah. Ya. Apakah bisa kenyang? Apakah bisa makan? Maka fasaufa yaqulu laka, maka mungkin dia akan berkata kepada kamu, sodakta, ya kamu benar. Allah yang memberikan rizki itu benar. Walakin la budda minas sa'yi wal harakat, tapi manusia itu harus usaha, harus bergerak. Wa qallama ra'ayna syai'an yahsulu biduni dzalik, dan sedikit sekali kita melihat
Ada orang yang mendapati itu tanpa usaha. Ya ada orang tidak bekerja bisa makan itu ada. Kalau sakit di rumah sakit disuapi. Ya. Tapi ya sedikit seperti itu. Anak kecil tidak bekerja, kalau lapar ya disuapi ibunya. Apakah semua seperti itu? Ya sedikit sekali. Kalau sudah dewasa, kebanyakannya tidak sabar. Keyakinannya sudah hilang seperti anak kecil. Nah kalau seperti itu urusan dunia saja harus berusaha bekerja, apalagi urusan masuk surga ya harus beramal. Tidur saja tidak apa-apa nanti masuk surga. Masuk akal apa tidak? Tak mungkin. Meskipun itu mungkin bagi Allah, tapi secara akal manusia mustahil. Fakullahu, ucapkan lagi kepada dia, inna dunyal lati amarakallahu bitarkiha. Sesungguhnya dunia yang Allah perintahkan kamu untuk meninggalkannya, tinggalkan dunia. Wa nahaka 'anir raghbati fiha, dan Allah melarang kamu untuk ambisi dalam dunia. Wa dhamina laka qadral kifayati minha, dan Allah sudah menjamin untuk kamu kebutuhan kamu daripada dunia. Sudah dijamin rezeki kamu. Itu la tahsulu illa bis'i wat talab. Masih tidak akan memperolehnya kamu kecuali dengan usaha dan mencari. Ingin makan ikan goreng misalnya, tanpa memancing di sungai, tanpa menuju lautan, kira-kira bisa apa tidak? Ya kalaupun bisa itu luar biasa. Ya tidak biasa pokoknya. Nah seperti itu saja harus usaha manusia itu. Wal akhiratu, sedangkan akhirat, allati raghabakallahu fiha, yang Allah menyemangati kamu untuk mendapatkan akhirat. Wa amaraka bi talabiha, dan memerintahkan kamu untuk mencari akhirat. Wa akhbaraka fi kitabihi, dan Allah mengabari kamu dalam kitabnya. Wa ala lisani nabiyhi, dan atas lisan nabinya, bi annaka la tanjua, bi annaka la tanju fiha min azabi, sesungguhnya kamu tidak akan selamat daripada siksa akhirat. Wa tafuzu bi thawabihi, dan kamu tidak akan beruntung dengan pahala di akhirat, hatta tas'a laha, sehingga kamu berusaha mendapatkan akhirat. Wa tastahida fi talabiha, dan kamu bersemangat dalam mencarinya. Naraka mudayyan laha, tapi kita melihat kamu menyia-nyiakan urusan akhirat ini. Wa ghairu muqtarithin biha, kamu tidak peduli dengan urusan akhirat. Kok bisa urusan akhirat yang disuruh berusaha supaya masuk surga, kamu malah tenang-tenang saja, malas-malasan, tidak peduli, terserah wis, yang penting sekarang hidup di dunia kita puas-puaskan, nanti urusan akhirat itu tidak peduli. Nah, fama anta illa syakun, tidaklah kamu itu kecuali orang yang meragukan akhirat. Murtabun, orang yang ya ragu-ragu, ada apa tidak surga itu, ada apa tidak neraka itu. Au ahmaku maghrurun, atau orang bodoh yang tertipu. Qad akastal amro, kamu sudah membalik urusan dunia yang harus kamu tinggalkan, justru kamu kejar-kejar. Akhirat yang harus kamu cari, justru kamu tinggalkan. Kebalik ini urusannya, repot.
Wa wada'tal asya'a fi ghairi mawadhiha, kamu letakkan sesuatu di selain tempatnya. Urusan akhirat yang harus prioritas dijadikan tidak peduli. Urusan dunia yang harusnya biasa-biasa saja menjadi prioritas utama. Ini terbalik, dunia kebalik. Fa ayyu hujjatin, maka apalagi bantahan kamu untuk bisa menyanggah ya kebenaran dari Allah ini. Wa bi ayyi wajhin talqallaha, dan dengan wajah bagaimana kamu bisa menemui Allah nanti di akhirat. Wa talqa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, dan kamu akan bertemu dengan Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu ilaika, yang Allah telah mengutusnya atas kamu, yad'uka minad dunya ilal akhirah, mengajak kamu supaya meninggalkan dunia menuju urusan akhirat. Bagaimana orang-orang seperti itu ketika nanti menghadap Allah, dia urusannya keliru, yang utama jadi disia-siakan, yang tidak penting menjadi dikejar-kejar. Akhirat yang harusnya utama disia-siakan, dunia yang tidak perlu menjadi prioritas. Fa inda dzalika tanqati hujjatuh, ketika itulah akan terpotong alasannya, gak bisa lagi alasan. Wala yadri ma yaqul, dia tidak tahu lagi apa yang harus dia ucapkan. Bagaimana ketika tidak mampu berargumen di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya akan kecewa dan menyesal, tapi sudah terlambat. Oleh karena itu, orang-orang yang tertipu itu kadang-kadang omongannya benar secara sepihak. Kalau dilihat sekilas itu kayaknya benar. Kamu itu tidak perlu ibadah terlalu semangat misalnya. Allah itu tidak butuh ibadah kamu, sholat kamu tidak butuh Allah. Silakan saja kamu berbuat dosa, Allah tidak akan rendah dengan perbuatan kamu. Ya benar itu. Tapi juga yang mendapatkan siksa atas dosa itu ya kamu sendiri, bukan Allah. Yang mendapatkan nikmat atas ketaatan itu juga kamu. Maka itu kita ini harus melihat sejarah bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah, para nabi-nabi Allah, bagaimana kehidupan mereka. Mereka itu taat, menjauhi maksiat, tapi diiringi rasa takut. Bukan seperti orang-orang awam, tertawa-tertawa, senang-senang hidupnya, malas ibadah, merasa aman dari siksa. Oleh karena itu, gambaran-gambaran ini menjadikan kita paham bagaimana harus bersikap ada di atas dunia, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang tersesat, baik dengan omongan ataupun dengan tindakan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mengenal kepada Allah, yang bisa mengikuti para nabi-nabi dan orang-orang yang soleh, bersemangat ibadah, meninggalkan maksiat, disertai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.